TikTok lo kan rame ya? Ya, alhamdulillah lumayan rame lah ya. Lumayan rame itu rame bener. Kalau dia tiba-tiba ngomong velgnya BBSLM nih, orang belum tentu tahu kak harga velgnya berapa gitu kan. Gue SMP, gue mainnya udah sama orang-orang kuliah kak. Lu ngapain lu? Lu komplek mana? Oke, udah. Sudah on. Sudah on. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Gimana openingnya? Spadas Padis Pakbor semuanya. Hai. Kembali lagi dikasih Pahing by Phoenix. Tapi mobilnya masih mogok. Jadi kita ada di sini aja di garasi, tapi tenang aja, semoga aja si Toku cepetan sembuh ya. Cepat sembuh, amin. Cepat sembuh, amin Toku. Jadi kita ada di garasi dulu. Tapi sekarang nih gue biasanya nih kontennya dia, ini spill dulu ya. Biasanya kontennya dia tuh nanya-nanyain orang. Tapi sekarang gue yang nanyain dia nih. Tapi boleh ya? Boleh. Bisa panjang kali lebar, agak lans. Hai, welcome, halo. Halo. Gimana? Ini nih TikTok lo kan rame ya? Ya, alhamdulillah lumayan rame lah ya. Lumayan rame itu rame bener. Makanya nih gue pengen ngundang lo, karena kan gue ngeliat lo tuh nanya-nanya orang mulu. Nanya-nanya kan? orang. Gimana mobil impian lo apa? Tapi kayaknya bagus juga nih kita kulik nih ya. Boleh, gitu. boleh. Sekarang gue pengen tanya, kenapa lo kepikiran bikin konten kayak gitu? Kalau dibilang sih sebenarnya dari awal gua ngonten aja apa gimana nih kak? Dari awal konten deh, boleh deh. Dari awal konten. Jadi awal gua ngonten itu pas COVID kak sebenarnya. 2020 apa 21 ya? 2000, iya, nah, itulah. COVID lah segitu. Nah, TikTok itu kan sebenarnya masih joget-joget tuh ya kayak? Ya, masih kayak ya. masih alay banget gitu kan ya. Masih ya. Gitu. Kasarnya gitu ya. Sebenarnya isinya cewek-cewek dan cowok-cowok kalau emang konten ya begitulah kak. Nah, gue itu sebenarnya punya teman dari kecil kak. Itu yang masih deket banget lah sampai sekarang. Bisa dibilang apa ya? Keluarga kedua juga sih kak sebenarnya. Wow, oke. Ya, jadi bener-bener gue dari kecil, dari gue umur TK mungkin kak, apa mungkin sebelum sekolah itu gue udah main bareng-bareng mereka lah, tetangga-tetangga gue. Nah di situ kita tuh mikirin kak, maksudnya kan yang namanya lagi gabut ya, lagi COVID. Kita mikir gimana caranya ya, aduh ngapain ya, daripada gabut gini mending kita udah bikin viral aja, kayak bikin apa sesuatu gitu lah kak. Karena yang kita lihat itu ya semua orang kan pasti pengen buat jadi influencer ya kayak. Iya, influencer kali. Terus kan pengen banget kan kayaknya mereka pada bikin video doang rame, abis itu bisa dapat duit dan lain-lain juga lah. Nah di situ ada beberapa teman aku kak, dan sekarang juga dulu main pada gede-gede sih kak. Itu ada namanya Aldo Virgadana, Joel Eliezer, sama Maesa Panji Suropati. Nah itu awal-awal kita mikirin kak, karena kita zaman SMP suka nonton Vine. Vine ya. Betul, kayak Logan Paul gitu-gitu. Nah, tiba-tiba mereka ini pada masuklah ke TikTok, Kak. Bikin video seperti itu. Yang dimana maksudnya videonya niche-nya emang ya komedi-komedi aja kan, dari dulu gitu. Nah, akhirnya sepakat nih kita bareng-bareng, ya udah kita bikin aja deh kayak gini nih. Karena awalnya itu kita emang suka ke SG-SG yang lucu-lucu doang. Jadi kita tuh SG-SG yang lucu buat teman-teman aja tuh, itu di replay aja udah seneng banget Kak sebenarnya. Iya. Udah seneng banget. Akhirnya kita muncullah, akhirnya bikin lah tren-tren kayak yang apa namanya komedi-komedi kayak gitu. Nah salah satunya abis itu bareng juga sama Celos Kak. Bareng sama Celos juga tuh. Sekarang kan Celos kan terkenal banget tuh Kak ya. Nah bareng sama Celos tuh yang bikin Bion sekarang. Itu kita bareng-bareng bikin apa namanya trennya supaya lebih ke komedi gitu-gitu. Nah akhirnya orang mulai masuk tuh Kak pada komedi semua tuh akhirnya tuh di zaman itu COVID. Akhirnya dari setelah itu kita ngonten sempat berhenti juga aku Kak beberapa karena apa namanya ya nggak ada penghasilan juga kan, maksudnya kayak capek juga lo harus konsisten tapi belum ada penghasilan gitu ya. Betul. Nah kayak gitu ada berhenti, abis itu kayak apa namanya nggak konten lagi, dan sampai akhirnya diajaklah lagi sama teman aku ada yang namanya Aldo Virga ini. Nah itu dikasih tauin lah bahwa TikTok sekarang lu tuh udah harus ada niche kayaknya deh. Jadi kita nggak bisa lagi nih konten yang kayak komedi-komedi doang. Nah akhirnya muncullah tuh Kak tersebar. Jadi teman-teman aku yang dulunya semuanya komedi
muncul satu ada yang ke RC apa namanya kayak main Iya, remote control. remote control. Teman aku yang si Joel Wiwel Ada yang Tamiya lagi. Teman aku yang Wiwel geng ini yang pakai HT Kak. Kakak pernah lihat videonya nggak? Iya, pernah. Yang Iya, dia iya. mesen nasi Padang pakai HT, pakai remote control ya. Tahu. Nah, itu salah satunya dia. Habis itu ada Aldo Virgadana, dia tuh juga ke lari Kak. Dia ke apa namanya? Lebih ke arah sport lah. Nah, karena aku di rumah itu ada bokap itu jual beli mobil dari kecil Kak. Aku jual beli mobil, tapi khususnya sebenarnya mobil-mobil yang antik sih Kak. Bisa dibilang mobil-mobil yang retro gitu-gitu, mobil jadul lah. Oke. Karena kan harganya kita kan ya lumayan gelap lah ya. Gelap ya. Nah, akhirnya dari situ aku mikir, wah ada privilege Kak di sini Kak. Maksudnya kan ya masa ada privilege gak dipergunakan ya, Kak? Peluang gitu kan. Peluang. Bagus akhirnya, ada yang anak muda yang kayak gini nih bagus nih. Jangan ada yang kayak tunggu ya, saya buang rokok dulu. Ya terus. Dari situ ya kita mikir sebenarnya nggak apa-apa ya gini ya. Aman Kak. Jadi awal-awal sebenarnya aku juga nggak terlalu yang suka mobil banget Kak. Karena awalnya mikir sih karena ya maksudnya aku ngeliat bokap bener-bener sayang banget sama mobil. Jadi kalau dipakai dan kenapa-napa dikit tuh wah. Ya kayaknya kalau misalkan lecet kayaknya gue besok bisa nggak keluar uang jajan seminggu nih gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih Kak. Sebenarnya lebih ke arah ya maksudnya. Ya sayang aja. Sayang banget gitu. Dan dulu akhirnya kadang aku suka malas naik mobil lah sebenarnya. Akhirnya makanya sama mobil tuh nggak yang terlalu ini banget lah, nggak terlalu yang suka banget gitu. Akhirnya karena aku emang sukanya ke arah Jepang-Jepangan Kak. Nah dari situ akhirnya bokap kadang juga suka ngajak kan kayak ngajarin dikit-dikit dan akhirnya aku emang masuknya di Jepang. Karena nonton Inisial D juga sih Kak. Oh Inisial D. Inisial D. Apa aku ya? baru nonton tuh 2000 aku SMA lah pokoknya Kak. Lu SMA berapa nih? 2000 berapa tuh? 2017 lah. 2017. Nah iya. Itu kan sebenarnya kan anime lama ya Kak ya. Cuman karena balik lagi emang itu kan salah satu legend juga. Legend. Tapi lu main yang di time zone nggak? Apa sih? Main MT. MT kan? Ya. MT tuh aku sebenarnya main tapi nggak yang sering-sering banget lah Kak, yang nggak kayak orang yang sampai upgrade gitu enggak. Jadi main emang bener-bener kayak ya udah buat main bareng teman aja sih. Beberapa kali doang gitu. Nah, habis itu akhirnya kita mikirin kan Kak, konten kayaknya kalau untuk kontennya awalnya itu review Kak aku Kak. Tapi kalau aku mikir Kak, kalau review wah kayaknya susah banget deh. Karena views-nya itu bener-bener nge-stuck banget Kak waktu itu Kak. Dan sedangkan mobil-mobil yang aku review pun juga kadang-kadang orang nggak tahu mobilnya. Iya benar. Cuman mobil-mobil yang kayak apa ya bisa dibilang ya. Mobil-mobil aja emang, kali ya yang mungkin akan menarik audiens untuk oh ya nih kegunaan mobil gue bisa begini kayak gini. Tapi kalau mobil antik jadi kayak niche banget ya. Niche banget sama enggak sih Kak, lebih ke arah ini sih. Kalau mobilnya emang terkenal banget baru meledak Kak. Tapi kalau mobil kita kan kalau ngomongin contoh mobil Toyota yang tahun 90-an kayak mobil aku aja Carina ED, orang-orang belum tentu tahu Kak waktu itu Kak. Jadi bener-bener kayak waduh susah banget sih ini naikinnya, yang nonton cuma berapa ribu gitu. Sedangkan kan dari sebelumnya yang komedi kan banyak yang nonton Kak, kadang-kadang naik turun. Nah sedangkan waktu itu aku punya MR2 juga di rumah. Tuh ada Toyota MR2 yang generasi yang pertama, yang AW11. Itu mau diapain aja di kontennya naik Kak. Karena emang dari mobilnya sendiri sih emang udah naik. Udah naik ya. Nah karena kurangnya resource itu Kak, aku jadi mikir kan, wah ini kontennya harus apa bahas aja, apa gua ngapain, bingung juga kan. Dan di saat itu juga 2022 itu kayaknya udah setahun 2 tahun lalu, itu trennya emang lagi nanya-nanyain publik Kak, orang-orang. Jadi teman-teman aku kebanyakan nanya-nanya publik gitu. Akhirnya aku mutusin lah bareng-bareng kan teman-teman. Jadi kita akhirnya ngebikin suatu grup Kak waktu itu Kak. Waktu itu ada namanya FYT, sekarang udah jadi manajemen Kak. Itu punya teman aku namanya Aldo Virga. Di situ ada Rianti, TGG Raihan. Itu teman-teman aku yang bener-bener dari nol Kak. Itu 2 bulan, 3 bulan aja Kak. Followersnya 300 ribuan ada kali Kak. Itu naiknya cepat banget karena baik lagi emang aku sama teman-teman dari Aldo Virga ini dan lain-lain ini, mereka udah punya rumusnya bisa dibilang Kak. Udah punya rumusnya. Jadinya makanya kita mikir, oke, lu sekarang mau gedein followers apa mau apa gitu-gitu. Akhirnya mulailah tren yang tadi kan aku bilang publik tadi. Akhirnya rame lah temen aku turun. Ada yang sekarang itu namanya Riantikus itu dia nanya-nanyain, bukan nanya-nanyain juga sih sebenarnya dia, tapi tentang musik Kak. Kadang
lanjutin lirik gitu-gitu. Gitu, Sekarang lagi rame banget itu orang sih. Terus temen aku ada yang gombalin orang random aja kan di jalan. Iya, pernah gue liat kontennya. Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu, ngasih bunga tiba-tiba apa. Nah, kalau aku mikir kan Kak, wah kalau ini apaan ya? Ya udah makanya pertama itu aku bikin lah. Iseng tuh Kak, tanyain mobil impian doang Kak. Itu aku ngupload ada berapa video Kak? 2-3 video Kak, meledak semua Kak. Itu meledak semua tuh, bener-bener cuman perkara mobil impian doang pertama tuh. Aku bikin, nanyain temen, nanyain orang random akhirnya. Karena kalau orang random pasti lebih natural kan Kak. Maksudnya lebih, orang-orang jadi lebih seneng juga kadang lihatnya, oh nih orang random nih nanyainnya gitu. Nah akhirnya aku bikin kayak gitu semua, itu meledaknya gila-gilaan Kak di situ. Jadi ibaratnya aku baru pertama kali masuk ke publik karena waktu itu belum ada kayak gitu juga Kak. Oh, jadi ini kamu the first pencetus gitu ya, ikut melakukan seperti ini juga. Aku kurang tahu juga sih, tapi waktu itu bener-bener aku kan bareng-bareng ya rame-rame ya, kita ngeliatin TikTok, maksudnya bener-bener kayak nyari kira-kira udah ada orang yang duluan apa belum gitu Kak. Nah kayaknya sih itu aku yang pertama sih waktu itu. Karena emang baik lagi kita tren lihatnya luar negeri kan pasti. Ya betul. Luar negeri. Jadi reference kita biar nggak stuck di situ aja gitu. Biar kita kan point of view-nya juga bisa ngikutin internasional juga gitu kan ya. Betul Kak. Nah akhirnya itu aku 2021 udah 2 gitu Kak. Pokoknya akhirnya nanya-nanyain itulah Kak. 2022 akhirnya udah berber yang konten lagi. Nanya-nanyain mobil lagi. Abis itu nanya-nanyain. Mulai abis itu trennya ada kuis Kak. Jadi sebenarnya semua konten kreator sebenarnya harusnya ATM ya Kak. Iya betul. Jadi kalau dibilang ada yang orisinil nggak ada sih kalau menurut aku Kak. Iya benar. Bener-bener semuanya ATM aja. Jadi kayak di luar negeri atau di Indo lagi rame nih trennya kuis-kuis Kak. Aku mikir lagi Kak, wah kalau kontennya cuma nanya-nanya doang, bosen dong orang dong. Jadi harus kadang aku seling-selingin. Kadang aku ngebahas mobil juga Kak. Kayak top 3 JDM apa. Abis itu kayak tipe-tipe mobil, tipe-tipe mesin, kayak gitu. Dulu juga ada yang nonton sih beberapa, rame juga tuh. Nah setelah itu aku mikir kan ada kuis-kuis nih rame nih orang pada kuis-kuis kan, karena tiba-tiba ngasih, oh nih lu bisa dapat gocap, lu bisa dapat 100.000 kalau lu bisa jawab gini-gini. Nah aku ATM-in lagi Kak. Aku nanya tentang mobil, gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang akhirnya begitu aja sih Kak, sampai akhirnya aku ngerasa kan Kak, kalau kok gua ngonten di sini kayak di permobilan gitu ya kayak. Tapi brand yang masuk bukan mobil Kak. Brand-brand yang masuk tuh kayak brand-brand yang kayak yang banyak berseliweran di TikTok gitu loh. Kayak Scarlett yang masuk, habis itu sosis-sosis gitu-gitu Kak. Habis itu ya minuman, makanan gitu-gitulah Kak. Justru kok malah otomotifnya nggak masuk. Yang rada aneh gitu kan. Apa mungkin kurang terlalu menjerumus banget gitu loh ke dalam otomotifnya. Makanya kemarin itu aku akhirnya mikir lagi, oke deh kita aku bikin lagi nih konten-konten yang lebih ke arah karmit. Lebih ke arah karmit yang dimana kalau balik lagi Kak, kadang-kadang kan aku juga review mobil juga kan. Tapi kalau kita mikirin review doang Kak, kayaknya Fitriari sama Om Mobi dan lain-lain tuh udah terlalu di atas Kak. Iyalah, mereka tuh suhu. Betul, Kak. Jadi mau gimana pun kita mau bikin review kayak gimana pun Kak, kayak kalau dengan cara yang sama menurut aku kayaknya nggak bakal kelihatan Kak. Nggak akan kelihatan Kak. Nah makanya dari situ aku mikirlah untuk bahwa kita campurin deh apa-apa nih. Oke, dengan interview tapi harus ada mobilnya, habis itu ada orangnya juga. Nah aku mikir lah Kak, dari situ Kak terbuatlah konten. Ini salah satu konten utama aku sih Kak sekarang. Bahwa aku bakal nge-review bareng orangnya tersebut awalnya. Nah setelah nge-review mobil tersebut Kak, masih sepi juga kadang Kak. Ada yang naik tapi kadang yang sepi. Karena apa? Balik lagi. Karena semua part-part yang disebutin Kak, belum tentu orang awam tahu. Ya. Itu Kak. Oke. Orang awam belum tentu tahu. Kalau dia tiba-tiba ngomong velgnya BBS LM nih, orang belum tentu tahu Kak harga velgnya berapa gitu Kak. Tapi kan kalau misalkan orang yang udah tahu, wah, tapi itu tidak semua orang bisa bilang wow. Iya ya kan? Betul. Karena mereka yang nggak tahu juga kan Kak, kayak harganya benar. Nah dari situ aku mikir lah Kak, waduh gimana nih ya, kayak buat ngebungkus video lagi nih, maksudnya ngebungkus gimana caranya biar lebih menarik. Akhirnya aku mikirin lah Kak, bahwa oh iya, karena pacar aku juga sebetulnya konten kreator juga Kak, dia tuh di beauty. Nah dia tuh ada konten Kak, kontennya itu sebenarnya kayak berapa harga outfit, tapi diterapin ke make up. Jadi dia nanyain contoh, nanyain orang
konten kreator cewek gitu. Coba dong sebutin harga makeupnya berapa. Jadi kayak harga makeup dari semuanya Kak, benar-benar dari apa namanya? bedak harganya berapa. Jadi Perawatan gitu. Semuanya Kak. Semuanya. Nah, setelah itu aku pikirin kan Kak, kenapa nggak diterapin di mobil aja? Oh, Dari baru situ, kepikiran. Aku bikin konten berapa harga mobil lu, yang dimana mobil lu angkut harganya berapa, lu yang lu rubah apa aja dari eksterior. Contoh, body kit lu habis berapa, body kitnya apa, velg lu pakai apa, harganya berapa. Jadi orang bener-bener bisa ngelihat yang kayak wah banget gitu loh Kak. Oh, ya. Terus kayak untuk dari mesinnya oke, mesinnya gini. Interiornya habis berapa. Jadi lebih ngekulik kayak ini berapa harga mobil lo. Jadi orang-orang punya gambaran ketika mau buat sesuatu itu, oh ada uang yang harus gua siapkan. Berarti kan relatable-nya adalah di sini money. Iya betul kan? Kak, betul. Dan ditambah lagi emang jujur kalau dari aku ya Kak, aku kadang nggak tahu juga Kak harganya berapa Kak. Aku juga kurang tahu, maksudnya kayak oke nih mobil contoh Kak, mobilnya Fairlady Kak kadang. Kan gelap banget kan Kak? Iya gelap lah. Kita mikirin oke lu ngangkut harganya berapa? Karena aku penasaran juga, oh dia ngangkut harganya berapa nih? Dengan bikin dia mobil yang bikin jadi cakep kayak gini nih, dia butuh budget berapa gitu loh Kak. Kadang aku penasaran itu sih. Akhirnya aku suguhin lah ke konten, tapi terkadang kan orang belum tentu mau juga ya Kak ya. Jadi kadang makanya balik lagi mau kayak gini apa enggak kontennya. Kalau nggak mau aku bikin yang beda lagi. Jadi nggak nyebutin harga. Jadi cuma ngomongin kira-kira ya spek-spek doang sama total budget doang nggak biasa Kak. Total budget ya. Oh gitu. Karena belum tentu kan Kak semuanya mau Kak. Iya benar. Orang yang ngebikin GTR dari awal. Ya jangan dong. Ntar ketahuan dong saldonya ya. Ntar kena takut transferin gitu ya. Aduh. Iya, Kak. Gitu sih Kak sebenarnya. Akhirnya nyampe sekarang akhirnya bikin kayak gitu. Oh iya, tapi seru juga sih. Jadi gue jadi sebenarnya ini yang agak kasih tahu tuh ilmu semua loh. Sebenarnya beneran ini adalah kalau lo telusuri tadi adalah rumus gitu. Kalau lo mau mencari sesuatu itu perlu pertama konsistensi dulu kan. Iya betul sih Kak. Dari konsistensi dulu, lo A/B testing, lo kemana dulu sebelum menemukan yang sekarang nih formula lo nih gitu. Lah yang hanya works di dia gitu. Karena gue liatnya adalah kan pacar lo konten creator ya? Iya. Lo juga konten creator. Ada rumus yang sama cuman beda tipe. Itu beda works tipe. Sama. Itu works yang sama. Jadi ya menurut gue kayak ini kalau para mungkin generasi-generasi selanjutnya Alpha, Gen Z gitu ya. Kalau lo mau jadi sesuatu yang konten creator ya lo harus banyak mencoba hal baru. Betul sih Kak. Iya betul. Jadi, kan. Sebenarnya kalau rumusnya konten ya Kak, sebenarnya sih satu bukan ide Kak. Kalau ide menurut aku kayak itu nomor 2 kalau aku sama teman-teman aku Kak. Yang nomor pertama itu pembungkusan Kak. Jadi ngebungkus videonya gimana caranya lebih bagus itu yang bikin menarik sebenarnya. Mau idenya gila gitu Kak, mau idenya bener-bener kayak wah nih idenya bakal pecah nih. Tapi kalau pembungkusannya jelek Kak, kayak videonya nanti gambaran ada jelek, abis itu editannya kurang, ujung-ujungnya nggak ada yang nonton sih Kak. Ya benar. Itu pelajaran banget sih buat kita yang sekarang gitu ya, apalagi para content creator gitu. Mereka kan menawarkan sebuah visual gitu. Visual, betul. Jadi ya selain kontennya yang bagus, selain juga cara menyampaikan yang bagus, tapi juga visual yang baik gitu ya. Iya betul Kak. Tapi sekarang kalau menurut gue banyak kok visual yang apa ya, enggak sih, kalau gue ngeliatnya sekarang algoritma TikTok itu semakin lo aneh, ini bukan niche ya, kalau niche kan beda nih, semakin lo aneh, semakin lo banyak followersnya. Pendapat lo soal itu gimana? Sebenarnya kalau gini sih Kak, ini benar-benar ada quotes yang dari salah satu idola gue juga Kak, dari Pandji Pragiwaksono Kak. Nah ini sebenarnya dia waktu itu pernah ngomong kalau lo pengen berkarya gitu Kak, sebenarnya mending sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik Kak. Nangkap gak Kak? Nangkap. Jadi mending daripada lu lebih baik Kak, mendingan lu beda gitu loh Kak. Jadi makanya yang gue terapin tadi Kak. Jadi kayak daripada gue bikin review yang nih reviewnya belum tentu bagus ya Kak, ibaratnya, tapi sebenarnya udah lumayan bagus gitu. Daripada gue bikin kayak gitu tapi udah kalah sama yang lain Kak, udah kalah sama yang tadi di atas, mendingan gue bikin yang sedikit lebih beda gitu loh Kak. Jadi makanya sekarang orang-orang yang aneh-aneh gitu Kak, sebenarnya balik lagi sih karena
ya karena kita ngelihat kayak oh ini orang kok Berbeda. beda banget gitu loh Oh Kak. iya, setuju. Oke, ini bagus banget nih sebuah ilmu baru buat gue. Ternyata sekarang tuh orang-orang tuh lagi mencari sesuatu yang nggak common kali ya, nggak yang berbeda. Yang gitu. berbeda sih Kak, karena kalau nunjukin yang sama-sama aja sekarang, wah orang-orang yang ngonten udah banyak banget Kak sekarang Kak. Ya betul. Bener-bener banyaknya tuh udah, waduh, ampun-ampunan dah. Maksudnya kalau dulu 2021 masih hitungannya masih dikit lah gitu ibaratnya ya. Sekarang kan semua orang bisa ngonten Kak sekarang. Ya. Bener-bener udah banyak banget sekarang sih. Iya, iya. Tinggal kitanya aja gimana cara menelusuri apa yang cocok buat persona kita. Betul. Gitu kan. Oke. By the way, gue mau nanya ini di luar mobil ya, mobil ya. Aman. Lo umur berapa sekarang? Umur 24 sekarang. 24, Gen Z. Gitu gak sih? Gen Z sih harusnya. Oh, Gen Z ya, Gen Iya. Z. Enggak, gue pengen nanya, Gen Z ini kan lagi banyak nih ya, penonton-penonton gue lagi Gen Z juga nih. Emang benar ya kalau misalkan Gen Z itu tipikal yang mudah nyerah dalam pekerjaan? Sebenarnya kalau lu nanya gue gitu ya Kak, sebenarnya gue paling gak percaya sih Kak sama contoh apa namanya kayak oh lu Gen Z, lu Gen apa, habis itu Gen Alpha sekarang baru kan tuh Kak. Iya, Alpha baru. Alpha baru kayak gen-gen gitu, habis itu kayak horoskop semuanya gue nggak pernah percaya itu sih Kak. Oh iya. Gue nggak pernah percaya itu Kak, karena menurut gue semua orang tuh terdidik itu kayak maksudnya sifat dia seperti apapun semuanya itu menurut gue dari kebiasaan. Baik lagi, jadi gue nggak pernah percaya sih Kak kayak oh lu gue Aries gitu kayak oh lu kelas kepala lu. Kagak nggak mungkin kayaknya emang nggak pernah percaya. Kayak abis itu juga kayak Gen Z sekarang yang dibilang katanya kan banyak yang kayak oh gampang nyerah, gampang ini. Menurut gua baik lagi Kak, karena pendidikan ya sih Kak. Pendidikannya sih mungkin kayak orang-orang zaman yang di atas gua gitu Kak, mungkin orang tuanya lebih keras Kak. Kalau menurut gua orang tuanya lebih keras, dan abis itu juga kayak apa ya, bisa dibilang sekarang yang Gen Z yang umuran gue mungkin ya kayak itu orang tuanya pada mungkin lebih open minded aja. Open minded lah, bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya ngebuat anaknya ya bisa dibilang ya jadi mentalnya kurang gitu sih Kak menurut gue. Gitu. Berarti jadi tergantung pendidikan juga ya, dan nggak bisa disamaratakan juga ya kayak gue Gen Z gue lemah gitu segala macam ya. Nggak bisa sih Kak kalau menurut gue. Dan baik lagi bukan pendidikan sekolah ya Kak maksud gue. Dari rumah. Pendidikan dari rumah sih Kak. Dan ditambah lagi kalau gue ya Kak, karena gue itu dari kecil, dari gue SMP, gue mainnya udah sama orang-orang kuliah Kak. Lu ngapain lu? Lu komplek mana? Itu gitu. Karena satu komplek gitu Kak, jadi tongkrongan, jadi kita mainnya bareng, jadi apa ya dibilang perspektif lo lebih luas gitu. Lebih luas mungkin kali Kak. Iya, jadi kayak kita yang contoh ya Kak ya, ini contoh nyata Kak. Gue ospek Kak. Gue ospek gitu Kak, bener-bener kayak kan kita kan namanya ospek kan pasti kan ibaratnya di ospeknya sama yang setahun 2 tahun di atas kan Kak. Kayak orang-orang teman-teman gue ya Kak, itu udah pada yang kayak ketakutan banget Kak. Sedangkan gue kan mainnya beda sama umur 5 tahun 6 tahun Kak. Yang ibaratnya kayak dia mau tiba-tiba ospekin gue marah-marah, gue juga kayak loh ya udah santai aja gitu loh. Ya cuma dimarahin bukan cuma dimarahin doang, dan dia apa-apain juga gitu loh. Dan ya udah sih Kak, setelah itu juga jadi akhirnya menurut aku emang baik lagi karena keterbiasaan aja sih Kak. Jadi kayak mentalnya mungkin lebih gampang gitu loh, gampang drop. Gitu itu. Coba kalau orangnya susah dari awal Kak, maksudnya mau udah berjuang banget, pasti juga meskipun udah Gen Z, meskipun dia Gen apalah, pasti mentalnya tetap kuat sih Kak, menurut aku. Ntar ya iklan lewat. Iklan. Kalau di sini mah ya namanya juga garasi ya, maaf iya, ya. Betul, aman. Tapi ini dari Galang sih gue nerima point of view baru bahwa memang tidak bisa kita menyamaratakan semuanya generasi itu sama, karena emang sekarang tuh nggak tahu ya, dia mungkin lagi banyak gua terima bahwa menyamaratakan semua kayak milenial begini, alpha begini segala macam. Menurut gua kayak there is no point of that gitu. Kembali lagi bahwa seseorang itu bisa tumbuh dengan baik itu adalah pendidikan pertamanya adalah di rumah. Di rumah sih Kak, menurut gua. Di rumah ya. Iya. Sekarang justru sebenarnya kalau ngomongin bahas maksudnya kayak generasi ya Kak. Sebenarnya generasi yang anak-anak muda sekarang lagi paling aneh tau Kak. Sadar nggak Kak? Anak muda yang mana nih? Anak-anak muda yang kayak SD ke SMP Kak. Aku kalau karena aku ngelihat dengan mataku sendiri aja sih. Jadi ini nggak tahu gimana, coba kalian pada nyadar apa enggak ya? Anak yang SD Kak, menurut aku terlalu kebocahan banget sekarang.
Jadi anak yang SD benar-benar kelihatan kayak oh nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Sedangkan aku yang dari SD kan udah pergi kemana-mana, jalan-jalan gitu, main bareng sama teman-teman. Sekarang anak-anak SD tuh bahkan kelas 5, kelas 6 aja. Itu ibaratnya kayak oh nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Maksudnya bener-bener dijaga banget gitu Kak. Dan sedangkan anak yang SMP sekarang udah pada main motor Kak. Aneh nggak tuh? Maksudnya yang SD aja masih kelihatan kayak bocah banget, tapi sedangkan yang SMP udah kayak anak SMA sama kuliah gitu Kak. Iya. Jadi lebih boros aja gitu ya. Timbang, maksudnya kayak berbeda banget gitu. Aneh aja kok ngeliatnya bener-bener kayak, maksudnya anak kelas 6 SD gitu kayak gak boleh main keluar komplek gitu Kak. Kan kayak aneh gitu kan. Dan kita kan udah jalan-jalan kemana-mana, ibaratnya udah kayak ya, zaman-zaman dulu udah nginep di warnet lah kita kan. Benar. Nah sedangkan anak-anak zaman SD zaman sekarang bener-bener kayak wah yang bener-bener kayak masih anak satu SD gitu Kak. Ngeliatnya sih bener-bener kayak anak TK gitu kok ngeliatnya. Sedangkan yang anak SMP sekarang udah pada naik motor Kak. Iya sih. Udah pada main, udah pada ganti knalpot Kak. Iya, udah ngerti modif ya, udah minta bisa ini, bisa ini. Iya betul Kak. Sedangkan kita SMA aja maksudnya kayak oh ada motornya alhamdulillah gitu kan. Iya, benar. Jadi emang lagi rada aneh aja sih kalau menurut aku. Mungkin juga gue bisa kasih masukan bahwa gue lagi berpikir sebagai jadi orang tua ya. Ini gue orang tua baru gitu orang tua ya. Baru, ya. Mungkin karena emang perbedaan zaman ini yang lebih bikin orang-orang masa kini jadi lebih protektif sama anaknya gitu. Betul Tapi sih. ada kalanya ini baru semalam banget gue omongin sama suami gue. Ini mungkin nggak tahu ini bisa jadi ilmu kali buat lo. Kalau misalkan menjadi orang tua itu nggak harus selalu lembut sama anak. Karena kelak kalau kita terlalu melindungi itu akan menjadi bumerang untuk anak sendiri, tidak bisa bertahan di dunia luar. Betul Kak. Jadi emang ya semoga aja nih wah cepet banget ya. Tapi ini jadi ya pokoknya ini kita rangkum dulu ya. Iya. Gua ngerasa bahwa perbedaan sekarang ini yang ada antara generasi lo mau generasi gue itu udah nggak ada batasnya lagi ya, karena memang dengan sosmed jadinya kita ketemu juga. Betul. Bahwa sekarang persaingan di dunia luar sebagai konten kreator semakin wow gitu, udah makin banyak banget ya followers, bahkan MM-an juga banyak ya. Banyak banget Kak, bahkan kita pun juga kayak zaman dulu kan followers MM-an kayak oh kita tahu nih pasti siapa. Sekarang kan wah, gua nggak tahu apa gitu. Kecuali emang lu kena masalah gitu ya kan. Sekarang orang followers 10M Kak, tiba-tiba kayak pas lihat, hah followers 10M ini siapa? Kita nggak tahu juga. Ini ngapain gitu kan? Saking kayak, wah kebanyakan sih kita. Karena emang udah, gua bilangnya nggak ada boundaries lagi di sosial media gitu. Jadi nggak kayak zaman dulu yang cuman masuk TV jadi terkenal, tapi sekarang lewat sosmed dan banyak banget ternyata di luar sana persaingan kita gitu. Betul. Tapi dari sini gue banyak belajar banget untuk mencapai lo yang sekarang. Ternyata lo banyak juga perjuangannya, tidak semudah itu. Lo A/B testing, lo apa segala macam. Dan itu mungkin bisa kita pelajari ya buat yang lagi nonton, semoga jadi faedah yang baik aja gitu. Amin. Itu jadi ilmu juga buat gue sih, beneran. Sama-sama belajar aja sih Kak sebenarnya kita. Yang penting jangan capek untuk belajar. Iya, jangan capek untuk belajar, jangan ngerasa apa ya, bisa dibilang jangan ngerasa untuk kayak kita udah di atas nih gitu-gitu. Nah, itu kunci dari tadi tuh gue dapet poin learningnya di situ. Jangan selalu ngerasa lo udah paling jago, jangan lo ngerasa lo udah paling tahu semuanya, jadinya lo jemawa. Tahu jemawa gak lo? Iya tahu Kak. Kirain nggak tahu, soalnya kemarin tuh gue ngomong tahu jemawa gak lo? Enggak, apaan tuh gitu. Oke, Agalang, thank you banget. Oke, thank you banget Kak. Ini cepet banget ya Kak? Cepet kan? Gak kerasa ya? Gak kerasa kan? Oh, dari tadi tuh. Udah gak kerasa semuanya. Intinya adalah kalian nonton aja. Kalian harus tahu gimana perjuangannya. Dan kalau di sana kalian lagi pada berjuang, jangan pernah nyerah ya. Betul. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena kita nggak pernah tahu rezeki ada di mana. Mungkin aja Allah mencoba ketika menggagalkan kamu sesuatu itu untuk melindungi kamu dari sesuatu hal. Pasti dikasih jalan lain sih Kak. Kan? Pasti Kak. Kok jadi adem ya tiba-tiba ya. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan ini Galangs. Dan gue Demi, gue cabut dulu and see you next episode. Bye-bye.